warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rizky dari Penjas 2A. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 192111037. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ulang mengenai berhubungan dengan pemahaman saya dari materi yang dibahas di pertemuan sebelumnya tentang kebutuhan energi. Untuk itu langsung saja mengenai materi. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kenapa bergerak? Karena bergerak itu merupakan hasil dari suatu kontraksi otot atau gerakan otot yang didukung dengan adanya sebuah energi. Gerakan otot juga terdapat dua jenis atau perbedaan, yaitu gerakan otot tidak sadar dan gerakan otot sadar atau pointil. Gerakan otot tidak sadar yang biasanya didominasi oleh kontraksi otot-otot halus, sedangkan gerakan otot sadar itu gerakan yang biasanya dominan disebabkan oleh kontraksi otot-otot besar. Nah, dalam tubuh kita, khususnya dalam tubuh manusia, terdapat dua jenis energi yang menjadi pendorong atau menjadi bahan suatu gerakan dalam tubuh kita, yaitu energi kimia dan energi mekanik. Energi kimia yang berhubungan dengan metabolisme makanan, yang dimana dalam metabolisme ini penyerapan dari suatu sumber gizi dari suatu makanan dalam tubuh kita sehingga menghasilkan suatu energi mekanik yang digunakan untuk terjadi dan menjadi pendukung terjadinya kontraksi dari otot yang menghasilkan gerak. Nah, kemudian kita dalam olahraga terdapat beberapa pengelompokan sistem kerja atau kebutuhan dari energi dan gizi berdasarkan sistem kerja saraf dan juga otot. Adapun diantaranya seperti olahraga yang membutuhkan kekuatan cenderung lebih membutuhkan karbohidrat, yang dimana membutuhkan 45 sampai 50%, lemak 30 sampai 35%, protein 17 sampai 20%. Kemudian yang memerlukan ketahanan seperti gerakan maraton, lari jarak jauh. Olahraga ini membutuhkan karbohidrat yang paling banyak, lebih banyak sampai 60% sampai 65%. Sedangkan olahraga yang membutuhkan kecepatan atau sprint membutuhkan kurang lebihnya 50 sampai 60% karbohidrat, seperti olahraga lari, renang 25 meter, dan sepeda velodrome. Kemudian olahraga permainan hampir sama dengan kebutuhan energi dari olahraga sprint, yaitu 50 sampai 60%, seperti permainan sepak bola, bola voli, basket, dan sebagainya. Kemudian dalam pembahasannya kebutuhan definisi dari energi itu sendiri, energi juga yaitu energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja menurut Beck tahun 2000. Kemudian menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014, energi merupakan zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melaksanakan aktivitas fisik. Nah, disimpulkan bahwa energi merupakan zat yang diperlukan di berbagai proses tubuh, yang pada akhirnya untuk terjadinya suatu gerakan. Nah, kemudian adapun manfaat energi yang menurut Beck tahun 2000, yakni sebagai sebuah proses untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Kemudian proses mempertahankan suhu, gerakan otot sadar, dan juga gerakan otot tidak sadar. Nah, dalam sistem energi ini terbagi menjadi dua, antara sistem energi aerobik dan juga anaerobik. Sistem energi anaerobik ini juga terdapat dua jenis, yaitu alaktik dan laktik. Nah, untuk sistem energi anaerobik alaktik ini merupakan sistem ini menyediakan energi yang siap pakai, diperlukan untuk aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Yang biasanya sistem ini hanya dapat dipertahankan dalam waktu 6 sampai 8 detik atau short durasi, karena simpanan ATP dan PC yang dijadikan sebagai bahan pemecah
atau simpanan sangatlah sedikit. Kemudian energi anaerobik laktik, penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi yang tersedia dengan cara mengurai glikogen, otot, glukosa, darah, dan anaerobik tanpa bantuan oksigen, atau bisa dikatakan ini merupakan energi cadangan. Kemudian sistem energi aerobik. Nah, intensitas dalam energi ini merupakan aktivitas dengan intensitas yang rendah atau intensitas yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih dalam 2 menit, yang disediakan dari sistem aerobik, yakni pemecahan nutrisi bakar, yakni karbohidrat, lemak, dan protein. Sistem energi anaerobik dan anaerobik juga bekerja serempak sehingga sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan, sehingga saling mendukung satu sama lain. Disimpulkan bahwa sistem anaerobik itu memiliki intensitas yang sangat tinggi, sedangkan dengan durasi yang sangat singkat. Sedangkan sistem aerobik itu merupakan memiliki intensitas yang sangat rendah, sedangkan memiliki durasi yang cukup lama. Kebutuhan energi, ada beberapa komponen yang harus diperlukan dalam perhitungan kebutuhan energi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang diantaranya adalah basal metabolic rate atau BMR, ada specific dynamic acid atau SDA, aktivitas fisik, dan yang terakhir itu adalah energi expenditure untuk setiap jenis dan latihan. BMR atau basal metabolic rate dapat dihitung dengan cara mengkalikan antara berat badan dengan 24 kalori, atau juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus linier menurut FAO atau WHO atau UNU tahun 1985, yang dimana rumus tersebut dihitung berdasarkan usia berkurang dan juga bertambah berkurangnya usia, saat tubuh, posisi tubuh, jenis kelamin, dan juga faktor lainnya. Kemudian specific dynamic acid atau SDA. SDA ini merupakan energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan dan juga metabolisme zat gizi yang menghasilkan energi. Dalam menghitung dari SDA ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara hasil dari BMR tadi dikalikan dengan 100% dan sehingga menghasilkan SDA ini. Kemudian aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas fisik sehari-hari ini terdapat beberapa faktor dan juga intensitasnya itu dalam sehari-hari ada aktivitas tidur, berbaring, dan duduk, itu termasuk pada istirahat. Kemudian menulis dan mengetik terhitung dalam aktivitas ringan. Kemudian menyapu, menjahit, mencuci, dan sebagainya itu ringan. Kemudian sekolah, kuliah, kerja itu ringan sedang. Kemudian mencangkul, mencabit rumput itu sedang, dan menggergaji pohon, menggali tanah termasuk intensitas yang berat. Kemudian yang berhubungan dengan aktivitas mendaki gunung, menarik beca, itu dalam aktivitas yang berat. Kemudian masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan juga bahkan sampai dewasa. Adapun kebutuhan energi kalori per hari itu berdasarkan usia, ada 10-14 itu perlunya tambahan energi 2 kalori per kilogram berat badan. Kemudian nomor 15 tahun itu 1 kalori per kilogram berat badan, dan 16-18 tahun membutuhkan 0,5 kalori per berat badan. Adapun cara menghitung kebutuhan energi terdapat 5 tahap, yang diantaranya itu berdasarkan dari kebutuhan energi tubuh saya, yang dimana saya berusia 30 tahun dan berat badan 60 kg, tinggi badan saya adalah 170 cm, dan saya adalah seorang mahasiswa aktif dan juga bisa bermain bola voli. Aktivitas yang selalu dilakukan adalah 3 kali per minggu melakukan
aktivitas latihan beban, kemudian 2 kali seminggu dalam waktu 60 menit melakukan aktivitas latihan poli. Dan sehingga saya dapat menghitung beberapa kebutuhan energi saya dalam rumus beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan status kebutuhan energi atau IMT. IMT itu dibutuhkan ditemukan dengan cara membagi antara berat badan dengan tinggi badan diperkecil menjadi kuadrat. Seperti yang saya hitung ini 63 dibagi 1,7 kuadrat, sehingga menghasilkan hasil 18,5 dan termasuk dalam normal. Basal metabolik atau BMR. Untuk menghitung BMR berdasarkan rumus saya adalah umur 20 tahun, yang dimana dan berkelamin laki-laki, yang dimana dalam rumusnya itu 15,3 dikali berat badan saya adalah 63, kemudian ditambahkan dengan 679. Nah, sehingga menghasilkan 160.642,9 kalori. Kemudian untuk menghasilkan SDA, specific dynamic acid, itu dengan cara mengkalikan 164,1642,9 dikali 100% dan menghasilkan 164,2 kalori. Nah, kemudian kita harus mencari energi aktivitas fisik, di mana dalam rumusnya yaitu saya adalah 1,7 dikali 1642 dan ditambahkan dengan SDA yang sudah menambahkan antara BMR dan SDA yang dihitung sebelumnya, karena saya memiliki aktivitas fisik yang sedang rendah, sehingga dengan memasukkan 1,7 dikali 164,29 dan 164,2,9 dan menghasilkan 3073 kalori. Nah, kemudian kita harus menghitung energi latihan per minggu dan menghasilkan energi latihan per hari. Energi latihan per minggu yaitu saya melakukan aktivitas beban 3 kali dalam 30 menit, dan kita memerlukan angka intensitas dan memerlukan kalori 8, dimana dikalikan 3 kali 60 dan dikalikan 8 dan menghasilkan 720 kalori per minggu. Kemudian aktivitas yang fisik yang kedua, latihan yang kedua itu adalah latihan bola voli, dimana saya melakukan 2 kali seminggu dalam waktu 60 menit dan membutuhkan 3 kalori 3, ini mana kita mengalikan 2 kali 60 dan dikalikan dengan 3 dan menghasilkan 360 kalori per minggu. Nah, untuk menentukan energi latihan per hari, kita dapat menambahkan antara latihan beban dan latihan bola voli yang saya lakukan setiap minggunya, kemudian dibagi 7 dan menghasilkan 154 kalori per hari. Jadi untuk menemukan total kebutuhan energi saya dengan cara menambahkan hasil dari energi aktivitas fisik saya dengan hasil dari energi latihan per hari saya dan menghasilkan 3226 kalori. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.